10 MIPA 3. Baiklah, saya di sini akan membahas contoh soalnya. Saya akan membahas tentang tentukan DHP dari pertidak samaan Y besar X min 2, Y besar sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menyelesaikan step bagian atasnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini X min 2 saja, tidak ada X kuadratnya, maka ini tidak pakai titik puncak XP dan YP. Nah, untuk pembahasan soalnya, kita mulai dari step atas. Nah, di step ini kita mencari titik potong. Nah, jadi di sini kita akan mencari bagian titik potongnya dengan kita mencari bagian Y-nya. Maka ketika kita isi X-nya 0, setiap yang ada 0X di sini kita isi dengan 0. Maka kita akan mencari Y-nya. Maka untuk Y sama dengan min 2. Nah, ini untuk titik potong yang pertama. 0, min 2. Karena di sini X-nya 0, maka 0 terlebih dahulu kita tulis. Nah, untuk selanjutnya, Y-nya kita akan isi sama dengan 0. Maka ketika kita isi Y-nya 0, maka kita akan mencari bagian X. Isi setiap bilangan yang ada Y-nya itu 0. Maka di sini 0 besar X min 2. Maka X min 2 itu sama dengan 0. Nah, X itu sama dengan 2. Karena di sini dia negatif, pindah ke sini maka dia menjadi positif. Maka X itu adalah 2. Untuk titik potong yang kedua, kita mendapatkan 2,0. Nah, ketika sudah dapat titik potong pertama dan kedua yaitu 0, min 2, 2,0, maka di sini kita akan mengerjakan soal yang kedua. Nah, untuk yang pertama udah cukup sampai 2 titik potong saja karena ini tidak ada X kuadratnya. Maka kita mengerjakan selanjutnya bagian yang kedua. Nah, ini sama seperti tadi, kita isi X itu sama dengan 0. Maka di sini kalau kita isi X-nya sama dengan 0, kita akan mencari bagian Y-nya. Ini 0 kuadrat plus 2 kali 0, ini 3. Y beserta dengan 0 kuadrat itu habis, 2 kali 0 itu habis. Maka Y itu sama dengan min 3. Nah, untuk titik potong yang pertama, 0, min 3. Nah, setelah titik potong pertama sudah ketemu, kita cari bagian step keduanya kayak gini. Bagian Y-nya itu diisi sama dengan 0. Maka di sini kita akan mencari bagian X-nya. Nah, jadi 0-nya kita isi di bagian Y, X kuadrat tetap, 2X tetap, min 3 tetap. Nah, 0 yang ada di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk cari bagian X di sini kita akan menggunakan faktor yang dimana untuk yang di belakang bagian C-nya itu untuk perkalian berapa supaya min 3. Untuk yang di tengah atau bagian min-nya berapa tambah berapa supaya 2. Nah, maka di sini kita pasti ini dapatnya 3 kali 1 kan. Nah, untuk dia di atas bisa min dan di bawahnya tetap positif, maka kita di sini berikan bagian satunya. Maka di sini X-nya plus 3 dan X-nya min 1. Berarti X itu sama dengan min 3. X-nya min 1. Maka untuk titik potong yang kedua, min 3,0 dan 1,0. Nah, setelah kita sudah temukan titik potong pertama dan kedua untuk bagian yang kedua ini, maka kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncak yang dinamakan XP dan YP. Nah, kenapa pakai titik puncak? Karena ini X kuadrat. Seperti yang dibilang di awal tadi, kalau misalnya ini nggak pakai titik puncak karena dia nggak X kuadrat. Maka di sini XP rumusnya min B per 2 kali A. Nah, di sini udah harus tahu dulu nih mana A, mana B, mana C. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Maka min B yaitu min 2 per 2 kali A-nya 1. Maka min 2 per 2 sama dengan min 1. Selanjutnya untuk cari YP-nya, min B per 4 kali A. D-nya ini kan nggak ada, adanya A, B, C. Maka di sini kita cari D-nya terlebih dahulu dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadratnya berarti
2 kuadrat min 4 hanya 1, C-nya min 3. Maka di sini 4 min 12. Maka di sini 12 tambah 4 yaitu 16. Maka untuk D-nya min 16/4 kali A, min 16/4. Yang kita dapat min 4 untuk bagian YP-nya. Maka titik puncak XPYP min 1 dengan min 4. Nah, setelah kita sudah menentukan titik potong bagian yang pertama dan titik potong bagian kedua serta titik puncaknya, di sini kita akan bentuk grafik terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan bagian titiknya, yaitu pertama 0, min 2. Di sini bagian X-nya 0, min 2, berarti di bawah. Selanjutnya 2,0. Maka di sini bagian X-nya 2 dan Y-nya 0, berarti tetap di posisi 2. Nah, setelah itu tarik garis yang sudah kita hubungkan di dua titik ini. Nah, kita perhatikan juga nih, ini bagiannya tidak ada sama dengan seperti bagian yang kedua. Maka di sini kita akan menarik garisnya dengan putus-putus. Nah, ini untuk batas yang pertama. Untuk batas yang keduanya itu titik potongnya 0,3, berarti 0 di sini min 3,0, berarti di bagian X-nya min 3,0 tetap di sini. 1,0 berarti di sebelah sini. Titik puncaknya min 1 dengan min 4. X-nya itu min 1 di sebelah sini. Untuk Y-nya min 4, maka ke bawah. Kita buatin di sebelah sini. Nah, untuk garisnya kita tarik. Nah, udah kita tarik garisnya, ini untuk batas yang kedua. Nah, untuk kita mengetahui dia kita arsir mendekati 0 atau menjauhi 0, maka kita akan uji titiknya dengan 0,0. Kita tulis lagi soalnya, Y besar X min 2. Maka Y-nya atau X-nya tetap kita isi sama dengan 0. Y-nya 0 besar 0 min 2. Maka 0 besar dari min 2. Apakah 0 itu besar dari min 2? Ya, pernyataan tersebut benar. Berarti untuk batas pertama itu dia mendekati 0. Yang mana 0 ada di sini. Maka kita arsirnya mendekati 0. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua kita uji coba juga. Y-nya tetap 0, X kuadratnya 0 juga, 2 kali 0 juga, min 3. Maka 0 besar sama dengan min 3. Apakah pernyataan tersebut tetap benar? Ya, tetap benar. Maka batas kedua mendekati 0. Maka mendekati 0 ada di posisi tersebut, maka kita arsir dengan mendekati 0. Sisi batas ini terkena bagian di dalam, maka itu adalah disebut DHP. Maka DHP dari soal tersebut adalah di bagian dalam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk soal tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun cara pengerjaannya. Sekian, terima kasih. Dadah.